Baik, selamat pagi anak-anak kami yang kami cintai dimanapun Anda berada. Semoga di pagi hari ini adalah kabar yang menyenangkan bagi anak-anak kami semuanya, dan sehat-sehat dan penuh tetap semangat bagi anak-anak kami. Baik, kita akan masuk kembali ke materi kita, tetap pada kode yang sama, yaitu tentang menganalisis rancangan pola tata letak, penyusunan huruf, ilustrasi surat kabar. Menyajikan tata letak atau layout penyusunan huruf dan ilustrasi surat kabar. Nah, di sini adalah analisis unsur tata letak surat kabar. Ibu ambil adalah surat kabar, contoh surat kabar harian daripada Surya yang berada di Jawa Barat. Nah, surat kabar harian Surya edisi 2 Maret 2017 menerapkan 17 elemen tata letak desain, yaitu headernya yang terdiri dari nameplate, jargon, edisi terbit, media cetak, dan mandatoris. Nah, sedangkan bodinya meliputi judul headline, margin, jam, acok, ballot, body text, caption, foto, headshot. Nah, sedangkan footer meliputi sponsor secara garis besar dibagi atas 3 bagian, yaitu header, atau kepala pop surat kabar. Sedangkan body tubuh surat kabar, dan footernya adalah kaki surat kabar. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada gambar cover daripada surat kabar harian edisi 2017 pada surat kabar harian Surya. Nah, di sini ada header. Header itu adalah bagian catatan atas ya, headernya. Sedangkan inilah bodinya, badannya ya. Sedangkan ini footer. Footer adalah bagian kakinya atau biasanya disebut dengan catatan kaki. Nah, inilah dia bagiannya. Dan nanti akan kita lihat ada beberapa yang kita bahas dari bagian daripada elemen tata letak ini. Oke. Nah, di sini ada sebagai contoh unsur layout pada header. Header daripada surat kabar harian Surya ya. Ini adalah bentuk header daripada bentuk koran Surya. Nah, kalau di sini anak-anak kami bisa lihat seperti headline daripada Tribun. Mungkin anak kami pernah melihat surat kabar Tribun atau Kompas atau analisa. Biasanya setiap koran itu akan menonjolkan nama daripada harian yang perusahaannya itu sendiri. Nah, seperti harian Surya ini atau harian analisa, harian Tribun, nah seperti itu dan lain-lain. Nah, oke, kita bahas kembali yang namanya ada header. Nah, header pada surat kabar harian Surya terdiri dari, ini tadi elemen-elemennya. Yang pertama adalah, karena tadi kita lihat ada, nanti akan kita bahas dari beberapa elemennya, elemen yang ada pada surat kabar ini ya, yaitu yang pertama adalah nameplate. Nameplate ini merupakan nama dari surat kabar itu sendiri. Jadi kalau dikatakan nameplate, berarti apa nameplate-nya? Nah, kira-kira begitu. Maksudnya adalah nama dari surat kabar itu apa, kira-kira gitu. Nah, yang diletakkan di bagian atas. Biasanya itu, nah ini Surya di atas diletakkan, analisa kalian lihat, itu pasti ada di atas itu juga, Tribun juga, Sumut Pos juga, dan lain sebagainya. Nah, itu nama-namanya adalah disebut dengan nameplate. Ya. Disertai keterangan tentang surat kabar tersebut. Pada nameplate di atas menggunakan dua jenis typeface yang berbeda. Ukurannya juga berbeda. Nah, pada tulisan harian pagi menggunakan jenis huruf sans serif. Nah, apa itu huruf sans serif? Masih ingatkah? Oke, nanti kamu ulang lagi materimu yang sudah-sudah ya. Dengan ukuran yang lebih kecil, berada tepat di atas logo surat kabar. Logo type surat kabar Surya yang sekaligus sebagai nama
dari surat kabar tersebut berukuran paling besar, ditampilkan dengan jenis huruf serif. Ya, ada sans serif dan ada serif. Nah, huruf sans serif adalah yang bagaimana dan huruf serif adalah yang bagaimana. Nah, anak kami, coba kamu lihat lagi nanti kembali ya ke belakang yang sudah kamu pelajari untuk mengulang agar kamu ingat, oke? Di sini Ibu tidak kasih tahu agar kamu juga memahaminya, mengulang kembali materi itu. Oke, yang kedua adalah jargon. Nah, jargon ini dikatakan merupakan kata-kata penyemangat atau moto dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, pada umumnya setiap perusahaan itu ada moto tersendiri dari perusahaan itu, dan itu yang disebut dengan jargonnya, ya. Jargon dipakai sebagai pendorong semangat suatu perusahaan dalam menata keberlangsungan hidup perusahaan dan kesejahteraan karyawannya, supaya dalam suatu perusahaan terbentuk semangat kerja yang tinggi dan konsekuensi serta kesatuan yang tinggi antar sesama karyawannya. Nah, sehingga terwujud satu tujuan utuh dalam perusahaan. Nah, jargon pada header surat kabar di atas menggunakan jenis typeface script yang menyerupai tulisan tangan dan agak miring ke kanan. Jargon disebut bertuliskan skrip baru Jawa Timur. Oke, maaf, tadi Jawa Timur. Itu koran Surya adalah surat Jawa Timur ya, surat kabar Jawa Timur. Oke, bukan Jawa Barat. Dimaksudkan bahwa dengan hadirnya surat kabar Surya sebagai penyemangat baru bagi pembaca yang khususnya berada di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai target audiensnya. Oke, berikutnya ada media cetak. Nah, media cetak ini merupakan perusahaan yang menerbitkan surat kabar itu. Ya, itu yang disebut media cetaknya. Media cetak apa, gitu kan? Nah, itu tadi perusahaan yang menerbitkan surat kabar itu apa, gitu. Karena dalam misalnya dia menerbitkan sebuah berita yang hangat. Nah, itu di mana? Di media cetak apa itu ada. Nah, seperti atau lowongan-lowongan kerja ini buka ada yang terbaru, misalnya gini. Nah, misalnya begitu ya. Nah, media cetak apa? Pasti akan bertanya seperti itu. Jadi, tujuannya adalah perusahaan yang menerbitkan surat kabar itu apa? Yang menerbitkan berita itu surat kabar apa? Kira-kira gitu. Nah, pada keterangan media cetak di atas ditampilkan logo Kompas Gramedia dengan jenis TV face serif. Ukuran lebih kecil berada di bagian kanan. Media cetak ini menandakan bahwa penerbit surat kabar Surya adalah perusahaan Kompas Gramedia. Ya. Kemudian bagian yang keempat disebut dengan edisi terbit. Kalau anak-anak kami pernah dengarkan dengan edisi terbitnya, kapan? Nah, itu. Edisi terbit ini sebagai keterangan surat kabar dalam penerbitannya. Nah, di dalam edisi terbit itu dimuat harinya kapan dan tanggalnya tanggal berapa penerbitannya dan nomor penerbitannya dan nomor-nomornya itu nomor serinya. Nah, jumlah halaman serta harga setiap eksemplarnya berapa. Nah, mungkin setiap surat kabar itu ya ada perbedaannya dan itu pasti berbeda antara harga daripada surat kabar A, B, C dan lain sebagainya ya. Nah, pada edisi terbit di atas menggunakan jenis TV face sans serif dengan ukuran waktu penerbitan berukuran sedang. Nah, nomor dan jumlah halaman agak kecil dari waktu dan harga ditampilkan dengan ukuran yang paling besar. Susunan rata kanan dan diletakkan di posisi kanan di bawah media cetak. Nah, yang kelima dari bagian elemennya kita bahas itu ada mondatoris. Apakah itu disebut dengan mondatoris? Kenapa disebut mondatoris? Nah, ini dia. Keterangan jumlah penerbitan. Nah, harga berlangganan berapa? Nah, berarti kalau ada yang berlangganan harga pelanggannya, harga yang berlangganan itu adalah mondatoris atau keterangan jumlah penerbitannya. Nah, itu disebut dengan mondatoris. Oke. Nah, alamat dan nomor telepon penerbit
dan lingkup penyebaran. Nah, mandatoris pada surat kabar harian Surya menggunakan jenis huruf sans serif berukuran kecil dan disusun dari kiri ke kanan dalam satu baris. Nah, susunan ini sekaligus sebagai pembatas antara nameplate dan body surat kabarnya. Oke, berikutnya adalah body, ya. Cover pada bodi surat kabar terdiri dari berita-berita yang dimuat pada edisi tersebut. Berita yang ditampilkan disusun berdasarkan klasifikasi berita. Klasifikasi berita antara lain headline news, hot news, future news, dan berita sekilas. Nah, mungkin Anda bertanya, apa sih beda head news dengan hot news? Itu pasti ada pertanyaan kita ya. Mari kita lihat head news. Ya, head news merupakan berita yang sedang panas di masyarakat. Rasa ingin tahu pembaca itu paling tinggi di antara berita-berita lainnya. Nah, jadi kalau ada suatu berita yang sedang diperbincangkan di dalam masyarakat, nah yang pada mana banyak berita-berita, tapi ada yang paling tinggi penilaiannya kalau dia disurvei, dari antara berita itu, mana yang paling banyak untuk membicarakan, itulah yang disebut dengan head news. Nah, lalu apa pengertian daripada hot news? Nah, sebenarnya sih itu beda tipis ya. Hot news itu adalah tetap juga berita hangat, tetapi berita hangat terbaru, yang terkini, kira-kira begitu. Ya, bisa ya dibedakannya. Kalau head news tadi juga berita terkini dan yang banyak dibicarakan, yang paling banyak membicarakannya, yang tertinggi dari berita-berita yang lainnya diperbincangkan orang. Sedangkan hot news adalah berita terbaru atau misalnya kejadian-kejadian yang terbaru. Nah, seperti itu. Dan juga yang dibincangkan oleh masyarakat. Oke. Misalnya, kejadian yang menggemparkan. Nah, kira-kira begitu untuk hot news. Penemuan yang menghebohkan, kasus yang sedang viral. Nah, itu yang sering dibuat di head newsnya. Head news ditampilkan dengan ukuran headline. Headline itu ukuran besar ya. Yang paling besar biasanya didukung oleh foto pada umumnya yang sama besarnya. Layoutnya diposisikan di center bagian atas atau di tengah-tengah. Pada umumnya headline itu dimemakan sampai 2 kolom, kira-kira begitu, dia ditempatkan pada tengah-tengah daripada surat kabar itu sendiri biasanya. Oke. Nah, future news merupakan berita kedua lanjutan dari head news ya. Future news biasanya berita-berita lain yang masih ada hubungannya dengan head news ya. Jadi ada tadi head news, ada hot news, ada juga future news ya. Nah, gitu. Biasanya berita future news ini, berita-berita lain yang masih ada hubungannya dengan head news tadi. Nah, namun jika tidak ada berita terkait head news, maka muatan berita yang tingkat kepentingannya sedang daripada head news ditampilkan. Nah, di dalam layout biasanya ditampilkan pada sisi kanan kiri ya, atau di bawah head news ya. Berita sekaligus atau sekilas merupakan hiasan berita terlengkap dari surat kabar yang sudah memiliki halaman khusus pada surat kabar tersebut. Nah, berita sekilas misalnya sosok atau tokoh, lifestyle, artis, dan lain-lain. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian di sini ada body daripada surat kabar harian Surya. Contohnya kira-kira begini. Nah, ini dia hot news-nya. Ini head news-nya. Biasanya hot news itu ditempatkan di bawah daripada hot news. Head news, sorry. Head news itu ditempatkan di atas daripada hot news, gitu. Itu biasanya ya. Pada body surat kabar harian Surya yang terbit pada tanggal 2 Maret 2017, head news dan hot news ditampilkan berbeda, saling mengisi. Head news diletakkan di atas yang berwarna dan memenuhi kolom. Ya, seperti ini. Bisa Anda lihat pada gambar ya. Muatan berita khusus untuk pembaca di wilayah Jawa Timur, sedangkan hot news
diletakkan di bawah head news. Ya. Oke, bisa dilihat pada gambar ya. Sedangkan hot news diletakkan di bawah head news dengan headline berukuran lebih besar dan foto berukuran besar ya. Berikutnya, target pembaca itu lebih luas karena muatan berita umum, namun sama-sama sedang dicari oleh masyarakat. Nah, hampir memenuhi setengah dari bodi surat kabar. Tempat di bawah foto dari hot news diletakkan feature news sebagai berita pelengkap yang masih ada kaitannya dengan hot news tadi. Ya, pada umumnya itu kalau ada berita-berita hot news itu selalu diikuti dengan foto-fotonya untuk membantu mengetahui berita itu agar si pembaca langsung tertuju ke sana, kira-kira begitu, ke berita itu. Kemudian future news dan infografis, informasi yang disampaikan masih berkaitan. Berita sekilas disusun terpisah-pisah antara kanan, kiri, dan bawah mengelilingi hot news. Nah, bisa Anda lihat seperti pada contoh ya. Ini adalah gambar atau berita daripada head news ya. Pada tampilan head news di atas terlihat ada 3 bagian besar, yaitu bagian kiri atau headline dan foto, bagian tengah body text, dan bagian kanan quote dari materi yang disajikan. Nah, headline atau judul sebagai kunci yang menggoda mata pembaca ya. Headline menggunakan typeface berjenis sans serif, nah yang berukuran variatif. Nah, dengan membebaskan ukuran nama toko, ini tokonya Gus Evil ya. Nah, headline disajikan berbeda dengan sub headline. Sub headline sebagai pendukung headline yang menggunakan typeface jenis serif dengan family, italic, atau dimiringkan ke kanan. Nah, deck atau leading merupakan penjelasan singkat dari judul mengenai topik yang dibicarakan pada isi tulisan atau body text-nya. Deck menggunakan typeface berjenis sans serif sama dengan body text. Nah, tetapi ukurannya lebih besar. Initial up atau drop up merupakan huruf di awalnya paragraf yang dibesarkan. Tahu ya, drop up itu adalah dia lebih besar, huruf pertama pada umumnya bisa nanti mencapai atau 3 atau 4 baris besarnya ya, huruf pertamanya. Jenis typeface sama dengan body text tetapi ukurannya paling besar. Oke, full quote atau lip quote menarik sebagian kata keluar dari badan sebuah teks. Full quote atau lip juga menerapkan body text atau garis besar dari isi. Full quote menggunakan jenis typeface sama dengan body text, tetapi ukurannya lebih kecil dari deck dan lebih besar dari body copy. Nah, foto sebagai pendukung dari materi berita yang disajikan disusun menyatu dengan headline-nya. Pada bagian cover dari surat kabar harian Surya, head news ini berfungsi sebagai above default, merupakan halaman dengan yang menjadi bagian atas saat dilipat. Above default. Nah, ini adalah gambar daripada berita hot news ya. Nah, apa tadi? Kalau hot news itu tadi kita katakan adalah berita terbaru,
berita yang hangat terbaru dibicarakan atau yang paling terbaru muncul, kira-kira begitu. Nah, ini waktu kedatangan Raja Arab ya pada beberapa tahun yang lalu. Pada hot news di atas, foto sebagai pendukung dari materi berita yang disajikan. Nah, disusun berdampingan dengan headline-nya. Dalam hal ini, peran antara TV Page sebagai headline dengan ilustrasi memiliki kadar yang sama. Headline menggunakan TV Page berjenis serif, sama dengan body text, tetapi ukurannya lebih besar. Headline memiliki lebar 2 kolom. Margin dibuat sebagai jarak antara materi berita dengan tepian media surat kabar. Jam menunjukkan halaman sambungan dari body text, ya. Jam itu menunjukkan halaman sambungan dari body text. Jadi biasanya surat kabar itu kalau ada berita, dia tidak monoton pada satu halaman itu. Bisa saja dia melompat ke halaman berikutnya. Nah, bila hal itu terjadi, berita yang satu tadi yang di awal bisa saja di berita halaman keempat. Nah, itu dikatakan adalah jam. Ya, halaman jam. Jenis typeface sama dengan body text, tetapi ukurannya lebih kecil. Infografis disajikan dalam bentuk artwork sebagai ilustrasinya. Balet di penjelasan dari infografis yang disajikan menggunakan TV Paste jenis sans serif untuk menyatukan dengan artwork. Balet diberi penambahan warna background yang sekaligus berhubungan dengan artwork. Oke. Anak-anak juga bisa perhatikan di sini adalah gambar daripada surat kabar harian Surya ya. Kira-kira begini. Nah, di sini juga pada tiap-tiap gambar dikasih tahu ada headline-nya, yang mana date-nya, yang mana caption-nya disebut di sana akan ditunjukkan dengan juga pada gambar-gambar yang lain pun juga tadi dikasih tahu ya. Nah, seperti tadi sebentar. Nah, ini ada headline-nya, margin-nya, jamnya yang mana. Nah, dikasih tahu artwork-nya yang mana, balletnya yang mana, body text-nya yang mana kira-kira. Nah, tadi di sini dikasih tahu ya. Di sini dikasih tahu dan juga di gambar-gambar yang lain juga ya. Jadi jelas ya. Oke, headline menggunakan type paste berjenis serif sama dengan body text, tapi ukurannya lebih besar. Deck menggunakan type paste berjenis sans serif. Deck menggunakan type paste berjenis sans serif sama dengan body text, tetapi ukurannya lebih besar, menunjukkan keterangan dari foto. Jenis type paste sama dengan body text, tetapi ukurannya lebih kecil. Body text atau body copy menerapkan elemen layout yang paling banyak memberikan informasi terhadap topik pembahasan. Pada dasarnya, body text merupakan inti dari artikel secara lebih terperinci. Keberhasilan suatu body text ditentukan oleh judul dan teks yang menarik. Ya, jadi menentukan suatu judul itu pun kita harus mempertimbangkan apa kira-kira yang cocok untuk dalam sebuah berita yang akan kita tampilkan itu agar si pembaca tertarik untuk membacanya. Kita harus perhitungkan itu ya, apa kira-kira yang terbaik judulnya untuk sesuai dengan berita yang kamu muat di dalam sebuah koran itu. Sehingga pembaca meneruskan ya, keingintahuannya ada dan informasi yang lengkap, nah serta gaya penulisan yang menarik dari pembahasan tersebut karena menjelaskan informasi secara panjang lebar mengenai artikel tersebut. Nah, body text ditulis dengan ukuran font paling kecil di antara judul. Itu body text ya. Inisial ke menggunakan jenis typeface sama dengan body text tetapi ukurannya paling besar. Nah, seperti yang Anda lihat, di sini ada juga berita sekilas ya.
dari berita surat kabar Surya. Bisa Anda saksikan pada gambar ini. Di sini juga dikasih tahu yang mana headline-nya, yang mana marginnya ya. Yang mana margin, ini marginnya. Tepi-tepinya, tepi batas-batas kiri kanannya biasa marginnya. Nah, ini headline-nya. Headline adalah berita paling hot atau berita yang paling atasnya, sorry. Bagian yang paling atasnya. Oke. Ini adalah foto. Ini caption. Oke, ini jamnya. Jam tadi berita yang melompat dari satu halaman ke halaman berikutnya, kira-kira begitu. Oke. Nah, headline dibuat berukuran besar dengan dua variansi ukuran menggunakan TPP sans serif dengan penambahan garis bawah atau underline. Sebagai penegas, margin kanan dibuat bergerak dengan materi berita foto, merupakan ilustrasi pendukung tulisan dalam artikel. Foto dalam artikel ini sosok dari Siti Aisyah yang dijadikan berita dengan sudut pengambilan headshot ya. Caption menunjukkan keterangan dari foto. Jenis TVP sama dengan body text tetapi ukurannya lebih kecil. Jam menunjukkan halaman. Sambungan dari body text yang memuat berita lebih lengkap seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, berikutnya di sini ada juga contoh juga berita sekilas ya. Nah, di sini headline menggunakan TPPIS berjenis serif sama dengan body text, tetapi ukurannya lebih besar ya. Inisial cap menggunakan jenis TPPIS sama dengan body text, tetapi ukurannya paling besar. Nah, foto merupakan sosok Farida Dwi Prasetyo. Ini fotonya ya. Diambil dengan teknik medium shot namanya. Dengan medium shot. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu footer. Footer merupakan bagian bawah dari tampilan surat kabar. Nah, seperti Ibu bilang tadi catatan kaki kira-kira begitu ya. Footer biasanya disebut sebagai kaki surat kabar. Footer terdiri dari sponsorship, nomor halaman, dan running head. Sponsor iklan biasanya dipasang di bagian depan, ya, paling bawah, dan jenis iklan yang memiliki halaman tersendiri dengan berbagai varian iklan kolom dan iklan berbaris sesuai dengan tarif pemasangannya. Nah, kalau Anda memasang sebuah iklan itu ada namanya iklan berbaris, ada iklan kolom, dan harga daripada iklan yang akan ditampilkan itu pasti berbeda-beda. Iklan kolom dengan iklan berbaris itu harganya pasti berbeda, ya, dan ukurannya pasti berbeda. Sesuai tarif pemasangannya dan muatan iklannya. Sponsorship terletak di paling bawah tubuh surat kabar. Nomor halaman fake number ya, bertujuan untuk mengingatkan pembaca dalam mengingat halaman mana saja yang sudah dibaca. Kadang-kadang ya kita sudah baca tapi kita lupa halamannya. Jadi apalagi nanti halaman 1, halaman 2, beritanya di halaman 1, kemudian di halaman 3 lagi. Nah, kita untuk memudahkan mengingat yang mana guna daripada halamannya itu ya, yang mana yang sudah kita baca. Running head merupakan judul bukunya atau topik yang sedang dibaca atau ya, nama pengarang atau informasi lainnya yang berulang-ulang ada pada tiap halaman dan posisinya tidak berubah. Itulah yang disebut dengan running head. Nah, biasanya pada saat itu melayout buku ya, melayout buku. Katakan saja kita membuat sebuah buku ciptaan daripada keluaran Bina Media ya. Maka setiap halaman itu ada kata-kata SMK Grafika Bina Media, SMK Grafika Bina Media.
kira-kira begitu. Itulah yang disebut dengan running head. Dia tetap muncul pada tiap-tiap halaman dan posisi yang sama, kira-kira begitu. Oke, running head bisa ditempatkan di header atau di footernya, maksudnya di atas, header atasnya, catatan atas, dan footer adalah catatan di bawahnya. Oke, sinilah berita sekilas juga. Ini adalah sebagai footer. Ya. Pada surat kabar harian Surya 2 Maret 2017, footer hanya memuat sponsorship. Nah, itu tergantung daripada surat kabar daripada masing-masing sebenarnya. Ya, kebetulan di sini adalah sponsor yang mereka buat pada catatan footernya, pada catatan footernya ya, pada catatan kakinya, pada surat kabar yang mereka keluarkan, yang mendukung penerbitan dan distribusinya. Oke, logo sponsorship disusun satu baris dari kiri ke kanan. Ukuran setiap bagian sponsor hampir sama, namun bagian center dimuat dengan ukuran paling besar sebagai daya tarik pembaca. Ya, namun bagian center dimuat dengan ukuran paling besar sebagai daya tarik pembaca. Nah, biasanya yang mensponsori pembuatan iklan itu atau pembuatan daripada surat kabar itu ada. Jadi sekaligus itu sebagai promosi. Makanya ada yang mensponsori. Jadi ketika logo mereka ditampilkan pada surat kabar itu, maka nama mereka juga ratingnya makin tinggi, makin naik seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan harga daripada surat kabar itu pada umumnya tidak sebanding dengan biaya yang sudah dikeluarkan kalau memang hanya mengharapkan dari harga itu. Belum lagi kalau dihitung-hitung ada yang tidak laku lah seperti itu. Nah, lalu bagaimana menutupi itu? Yaitu yang menutupinya adalah dari iklan-iklan yang kita pasang pada koran itu. Misalnya tadi iklan berbaris itu, iklan kolom itu, dan juga yang mensponsori pembuatan surat kabar itu. Nah, seperti News TV atau seperti media cetak yang lainnya, kira-kira begitu. Atau juga bisa saja NTP atau perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, kira-kira begitu. Itulah yang mendanai. Dari situlah yang paling banyak untuk penghasilan daripada surat kabar itu sebenarnya. Biar anak kami tahu, ya. Nah, kemudian di sini ada alur bacanya, ya. Alur baca daripada surat kabar itu. Ini pada surat kabar harian Surya ada Anda lihat di sini ada 1 2 3 4. Nah, 4 5 ke sini 6 7 8 9 10 11. Kalau dilihat adalah ini jejak jadinya ya. Tapi pasti ada sebagai penuntun di sana. Nanti misalnya seperti beritanya di halaman 1 bersambung ke halaman ini, baris kolom ini, begitu pada umumnya. Pada kabar surat kabar harian Surya menampilkan berita-berita yang dimuat di dalam surat paket eksemplar setiap kali terbit. Nah, berita-berita diklasifikasikan selanjutnya diurutkan menurut penting tidaknya. Nah, menarik tidaknya berita tersebut. Alur perbacaan dari surat kabar harian Surya yang terbit pada 2 Maret 2007 berawal dari nameplate. Nameplate dilihat terlebih dahulu. Karena, apa tadi nameplate? Nameplate itu adalah nama dari perusahaan itu ya. Nama daripada perusahaan itu yang menerbitkan surat kabar itu. Karena sebagai identitas suatu surat kabar. Oke, pembaca di Jawa Timur akan lebih tertarik dengan surat kabar Surya daripada surat lainnya. Daripada surat kabar harian Jogja biasanya. Begitu juga sebaliknya. Nah, masyarakat lokal Surabaya akan lebih tertarik membaca surat kabar harian Surabaya daripada Kompas. Itu sudah pasti. Kita pada umumnya akan lebih mementingkan surat
kalaupun ada sama-sama surat kabar, pasti kita akan mengambil terlebih dahulu berita dari lokal atau surat kabar lokal itu, ya kan? Mungkin kita mendahulukan surat kabar dari luar daripada surat kabar dari di mana kita berada pada umumnya gitu kan. Nah, kemudian karena muatan berita yang lebih lokal daripada nasional, jadi pertama kali yang dilihat oleh pembaca adalah template-nya. Karena dari template akan tergambarkan berita yang akan dimuat. Selanjutnya, yang dilihat lebih pembaca adalah head news-nya. Head news-nya tadi apa? Head news itu adalah berita-berita hangat yang paling tinggi ratingnya untuk diperbincangkan di masyarakat. Ya, head news lokal akan lebih awal dituju daripada head news nasional. Itu udah pasti. Pasti kita akan melihat berita apa yang terpanas atau berita yang terbaru pada daerah kita sendiri kan. Pada kabar surat kabar harian Surya, head news yang mengangkat tokoh Gus Ipul akan dilihat terlebih dahulu daripada pemberitaan tentang kedatangan Raja Arab. Itu udah pasti. Berita lokal dengan berita dari luar. Karena karakter pembaca ingin tahu yang dikenalnya daripada yang tidak dikenalnya. Selanjutnya yang dilihat adalah berita yang dekat dengan head news. Dan setelah future news yang dicari oleh pembaca adalah berita sekilas yang sifatnya menghibur dan mengisi kekosongan semata. Alur baca pembaca terakhir dituju pada footer sebagai kaki surat kabar. Nah, maka didapatlah kesimpulannya, surat kabar dari harian Surya ini, yang kita buat sebagai contohnya, merupakan bagian dari media nasional yang menerbitkan, menyajikan berbagai ragam informasi kepada klien pembaca, utama yakni masyarakat di Jawa Timur. Ya, di surat kabar ini, grid merupakan suatu kewajiban dalam pengaturan tata letak dikarenakan bidang yang luas dan untuk mempertahankan kesatuannya. Tata letak media cetak pada dasarnya memiliki banyak unsur yang memiliki peran yang berbeda-beda dalam membangun kesatuan desain. Kabar surat kabar harian Surya menampilkan banyak berita unggulan yang dimuat dalam satu eksemplarnya tiap kali terbit. Tata letaknya pada anatomi surat kabar antara lain header yang menampilkan nameplate, jargon edisi penerbit, dan mandatoris. Body menampilkan berita-berita yang perlu diklasifikasi berdasarkan urutannya, antara lain head news, feature news, dan berita sekilas. Unsur grid yang ada pada body antara lain judul headline, margin, jam, artwork, ballot, body text, caption, foto headshot, footer, menampilkan sponsorship. Tataan sistem grid pada cover surat kabar harian Surya yang menarik dengan tampilan 7 kolom. Fleksibel dengan alur baca atau hierarkial. Yang teratur akan memudahkan pembaca dalam memahami isi dari surat kabar tersebut. Sistem grid tidak hanya diperlukan pada surat kabar. Media-media lain seperti majalah juga, brosur, poster, dan media periklanan juga diperlukan ya. Lain memerlukan sistem grid supaya audiens paham dan terarah dalam membaca pesan yang ada pada media tersebut. Nah, sehingga perlu adanya penelitian tinjauan mengenai sistem grid pada media tersebut. Demikianlah kesimpulan daripada pembahasan daripada tata letak sebagai contoh surat kabar daripada Surya ini ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita dan materi ini anak-anak kami ringkaslah ini untuk catatanmu. Ya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.